Bagaimana perkembangan kasus dugaan skandal riset akademik yang telah ramai diperbincangkan beberapa waktu yang lalu ini? Ada nggak info baru? Atau dianggap berlalu begitu saja? Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, pastikan sudah klik tombol subscribe di kanal ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang disampaikan. Juga pastikan sudah membagikan video ini supaya orang lain mendapatkan informasi yang sama. Tujuannya apa? Supaya kita semua belajar sama-sama supaya hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Namun, sebelum kita masuk ke bukti-bukti baru yang sangat mengejutkan hari ini, bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mengikuti kasus ini, mari kita rekap sejenak ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi singkatnya begini, kasus ini bermula dari kecurigaan komunitas akademik terhadap sekelompok oknum asal Indonesia yang diduga memalsukan data riset secara masif di berbagai konferensi medis internasional tingkat dunia. Tujuannya apa sih sebenarnya ini? Diduga kuat untuk memburu kuota travel grant atau bantuan dana ke luar negeri. Modus sindikat ini sangat nekat ya kalau dipikir-pikir. Mereka bahkan berani membuat institusi riset fiktif, mencatut nama kampus-kampus besar, hingga memalsukan gelar. Bayangkan, seorang mahasiswa berstatus DO, drop out, dan mahasiswa S1 Matematika tiba-tiba menjadi sebagai dokter spesialis dan pakar kardiologi di Eropa. Wah, ngeri. Lalu kemudian ketika rekam jejak aneh mereka ini di PD Dikti terbongkar oleh netizen, para oknum ini sempat membuat surat klarifikasi. Namun tak lama kemudian mereka melakukan aksi hit and run, kabur dan kemudian menghapus seluruh jejak akun media sosial mereka. Itulah makanya kalau kita buka akun media sosial mereka, kita tidak menemukan apa-apa di sana. Nah, dikira masalah akan selesai dengan menghapus akun. Mungkin ya mereka kira begitu. Ternyata pelarian mereka justru memancing institusi-institusi besar turun tangan. Mari kita bedah bukti terbarunya ya. Mari kita mulai dari klaim prestasi internasional yang selama ini menjadi personal branding oknum yang diduga pimpinan tim ini. Sebut saja saudara RF. Jika kalian ingat, saudara RF pernah mengunggah foto presentase dengan tagar tesis defense. Seolah-olah ia telah lulus sidang tesis magister. Tapi tunggu dulu. Mari kita perhatikan dokumen rilis resmi dari komunitas Erasmus Plus dan Erasmus Mundus Association Indonesia. Di dalam dokumen mereka, pihak program mengkonfirmasi bahwa saudara RF ini memang mengerjakan tesis berjudul Comparison of Extended Kalman Filter and Practice Filter Algorithm. Namun, coba baca kalimat yang di bawahnya. Dosen pembimbingnya secara gamblang menegaskan bahwa saudara RF tidak pernah melakukan sidang tesis karena ia tidak berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan. Lalu bagaimana dengan status beasiswa Erasmus Mundus yang sering dibanggakan? Di slide dokumen selanjutnya, pihak Erasmus kembali memberikan pukulan telak. Apa itu? Mereka merilis data keuangan yang menunjukkan bahwa saudara RF memang menerima dana, tetapi itu adalah Erasmus Plus Study Support Grant atau bantuan mobilitas yang nilainya sekitar 500 hingga 700 euro per bulan antara tahun 2021 hingga 2023. Dokumen itu dicetak tebal dengan peringatan dana ini bukanlah beasiswa Erasmus Mundus atau EMJM. Ini adalah misrepresentasi yang sangat jauh. Ia kedapatan menggunakan afiliasi Erasmus Mundus Intermat di berbagai forum bergengsi, termasuk saat mendaftar di konferensi Max Planck Institute Jerman, hingga saat menjadi pembicara di acara talenta muda berkarya yang diselenggarakan oleh BRIN pada tahun 2022. Membingkai dana mobilitas biasa menjadi beasiswa penuh tingkat dunia adalah sebuah ilusi akademik yang kini akhirnya runtuh oleh data institusi. Melihat riuhnya rilis dari Eropa, bagaimana dengan kampus-kampus di dalam negeri? Pihak Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY akhirnya angkat bicara dan membenarkan bahwa nama oknum saudara RF memang tercatat dalam pangkalan data alumni mereka. Namun, ada kejanggalan saat proses klarifikasi ini berjalan. Ketika pihak universitas mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan, saudara RF dilaporkan mendadak menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Di sisi lain, rekan satu timnya yaitu saudara P justru dikabarkan menyatakan kesediaannya untuk memberikan klarifikasi terkait penelitian-penelitian yang sedang disorot tersebut. Perbedaan sikap ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang soliditas tim tersebut di tengah badai investigasi. Sekarang mari kita masuk ke penemuan yang paling mengejutkan dan menguras emosi dalam kasus ini sebetulnya. Klarifikasi dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba atau UMB. Coba perhatikan tanggapan layar siaran pers dan laporan hasil klarifikasi LPPM UMB tertanggal 29 Mei 2026 ini.
pihak kampus telah memanggil Ibu ES untuk bertatap muka. Hasilnya seperti apa? Ibu ES ternyata adalah ibu kandung dari saudara RF ini. Di hadapan pihak kampus, sang ibu mengakui dengan jujur bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu, tidak pernah mendaftar, dan tidak pernah menyetujui pencatutan namanya beserta afiliasi UMB di berbagai kongres internasional. Di dokumen tersebut tertulis jelas, seluruh tindakan pemalsuan identitas akademi ini murni dilakukan tanpa sepengetahuannya oleh anak kandungnya sendiri sejak tahun 2024 hingga 2026. Sang anak bahkan sempat mendaftarkan ibunya di agenda 14th World Congress for Higher Research yang dijadwalkan di Seoul, Korea Selatan akhir Mei ini. Yang membuat ironi ini semakin tajam, mari kita zoom ke poin pertama siaran pers UMB. Terungkap bahwa Ibu ES bukanlah dosen atau staf peneliti aktif. Beliau hanyalah alumni mahasiswa pindahan dari program studi bahasa Indonesia tahun akademik 2010-2011. Bayangkan rekan-rekan, seorang sarjana pendidikan bahasa Indonesia, namanya dipampang di jurnal internasional ESMO Open sebagai bagian dari riset deep learning kardiologi dan profil imun sel tumor. Ini bukan sekadar manipulasi, ini adalah penghinaan terhadap logika akademik loh. Tindakan ini membuat UMB sangat marah sebenarnya. Mereka melayangkan ultimatum hukum berupa batas waktu 3 kali 24 jam bagi saudara RF untuk meminta maaf secara terbuka dan menarik seluruh publikasinya. Jika ia menolak atau mangkir dari pemanggilan, kampus menegaskan akan membawa kasus ini ke kepolisian atas dugaan pemalsuan dan pencemaran nama baik. Sayangnya, praktik pencatutan ini tidak berhenti pada sosok ibu. Nama saudari SVP yang dikonfirmasi oleh berbagai media sebagai adik dari RF juga ikut terseret ke dalam pusaran ini. Mari kita lihat jadwal acara Asia Pacific Cardiometabolic Syndrome Congress atau APCMS. Di antara deretan presenter dari rumah sakit dan Universitas Kedokteran Dunia, nyempilah nama saudari SVP ini dengan afiliasi Indonesia Open University. Padahal rekam jejak akademiknya menunjukkan ia adalah seorang mahasiswa program studi manajemen. Bagaimana ceritanya mahasiswa manajemen akuntansi mempresentasikan uji coba klinis komunitas terkait trigliserida dan tekanan darah sistolik dan seolah memvalidasi seluruh kejanggalan ini. Beredar bukti paling memberatkan berupa sebuah dokumen hukum. Mari kita lihat foto surat pernyataan dan pengakuan tanggung jawab ini. Surat ini ditandatangani di atas materai Rp10.000 tertanggal 29 Mei 2026 di Yogyakarta oleh saudari P. Mari kita baca perlahan poin 1 dan 3 dalam surat ini. Saudari P secara sadar mengakui telah mencantumkan nama seorang akademisi berinisial M dari jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ia juga mengakui bahwa tindakan tersebut sepenuhnya merupakan pelanggaran etika akademik. Lalu di poin ke-7, ia menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum dan administratif. Surat bermaterai ini menjadi barang bukti sah yang membuktikan bahwa sindikat pencatutan nama ini adalah fakta, bukan sekedar asumsi publik. Sebagai penutup dari rentetan bukti yang sampai hari ini kita lihat, penting bagi kita untuk membersihkan nama pihak yang ikut terdampak. Di tengah masifnya investigasi ini, nama seorang pria berinisial DFP sempat ikut terseret dan dikait-kaitkan di media sosial. Menanggapi hal ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN langsung turun tangan mengeluarkan penegasan resmi. Pihak BRIN memastikan bahwa saudara DFP sama sekali tidak terkait dengan skandal riset palsu tersebut. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Sekritis apapun kita dalam membedah kasus ini, kita harus berpegang pada data yang valid dan berhati-hati agar tidak menjatuhkan reputasi seseorang yang tidak bersalah akibat cocok logi yang keliru. Rekan-rekan semuanya, dokumen-dokumen yang kita lihat dalam video ini itu cukup menjadi bukti bahwa integritas tidak bisa dipalsukan hanya dengan memanipulasi file PDF atau website pendaftaran. Mulai dari kebohongan tesis, pencatutan nama ibu kandung yang merupakan sarjana bahasa, hingga surat pengakuan dosa bermaterai, semuanya menunjukkan betapa kronisnya dugaan eksploitasi dalam kasus ini. Kita akan terus mengawal apakah tenggat waktu 3 kali 24 jam dari UMB akan ditepati atau tidak, dan langkah apa yang akan diambil oleh kepolisian jika somasi tersebut diabaikan. Nah, menurut kalian ini ya Bapak Ibu, apakah pencabutan gelar akademik pantas dijatuhkan jika dugaan ini terbukti di majelis etik? Silakan tulis opini kalian lah di kolom komentar dan tuliskan dengan etis, dan sampai jumpa di video investigasi selanjutnya. Salam integritas ya.